materi hari ini yaitu tentang perencanaan marketing ya. Ini ini ada perencanaan marketing bahwa ya ini ada literasi atau literatur-literatur yang kalau nanti teman-teman nemu bukunya boleh di fotokopi atau dibeli. Baik, kalau kita bicara tentang perencanaan marketing ya. Ini kalau udah kelihatan nggak? Enggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, bentar. Ini kok bentar. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, ini ada perencanaan pemasaran atau planning marketing. Ya, jadi perencanaan pemasaran di sini yaitu penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan pemasaran, yaitu perencanaan yang meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan. Ya, itu adalah rencana pemasaran atau planning marketing. Jadi, sebelum dilakukan kegiatan pemasaran adalah perencanaan dulu. Jadi, tujuannya apa, kemudian strateginya apa, eh, taktik yang dijalankan, taktik di sini strategi ya sama aja, strategi yang dijalankan agar supaya pemasarannya atau marketingnya akan berjalan dengan lancar. Kemudian di sini rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merek. Ya, jadi pemasaran di sini bisa aja pemasaran untuk produk, bisa aja pemasaran untuk jasa, ya. Jadi tidak harus eh, produk berupa barang, tapi jasa juga boleh dipasarkan, ya. Kayak keahlian, teman-teman misalkan punya keahlian sebagai auditor misalnya, itu boleh apa namanya dijual, dipromosikan supaya orang tahu, ya. Atau mungkin ada jasa, misalnya jasa eh, pemrograman misalnya, nah, itu boleh dipromosikan ya. Kemudian pengertian perencanaan marketing, bahwa perencanaan marketing merupakan suatu atau sebuah proses sistematis dalam merancang dan mengkoordinasikan keputusan pemasaran. Ya, jadi proses. Jadi kalau teman-teman mempunyai suatu produk, itu harus ada prosesnya untuk memasarkan yang sistematis. Nah, proses itu disebut dengan perencanaan marketing atau perencanaan pemasaran. Ya, yang sistematis dalam merancang dan mengkoordinasi keputusan marketing. Ya, jadi suatu proses. Manfaat di sini ada manfaat rencana pemasaran. Ya, manfaat rencana pemasaran yang pertama mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Ya, jadi manfaat dari rencana pemasaran di sini mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik karena sudah direncanakan dengan matang ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Nah, diidentifikasi nih perkembangannya, harapan kita yang punya perusahaan itu apa? Ya, misalnya profit tinggi, misalnya barang dapat dikenal sama masyarakat, ya, kemudian mempunyai pabrik sendiri. Nah, itu adalah
harapan. Jadi mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Ya, bisa aja kita misalkan punya perusahaan, pengen lebih berkembang, pengen punya cabang. Nah, itu ada rencana marketingnya ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. Ya, jadi harus ada kesiapan. Suatu saat perusahaan kita ini berkembang dan diterima dan diakui atau dibutuhkan oleh dunia, misalnya itu harus ada siap organisasinya. Ya, termasuk dalam arti organisasi di sini pasti kan SDM-nya harus sudah siap untuk berubah. Ya, jangan kan namanya rezeki tidak ada yang tahu. Ya, mungkin industri. Tapi kalau produk kita udah dikenal sama mancanegara, misalnya itu bisa jadi perusahaan besar. Nah, itu harus sudah siap organisasinya, siap berubah. Ya. Kemudian yang keempat, meminimalkan respon tak rasional. Ya, sampai ini masalah ketik ini sampai respon yang ya sampai respon yang tidak diharapkan. Jadi kalau ada respon yang tidak diharapkan atau yang tidak rasional itu ya jangan terlalu diambil pusing atau kita bisa meminimalkan ya supaya apa? Supaya kegiatan operasi perusahaan kita tidak terganggu hanya karena ada respon yang tidak rasional atau tidak diharapkan. Kemudian yang kelima, mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak. Ya, jadi di sini mengurangi konflik. Ya, bisa aja organisasinya bergerak kemana ke arahnya, apa ke arah hanya untuk cari popularitas atau mencari profit atau hanya iseng-iseng. Nah, itu harus jelas ya, mengurangi konfliknya. Kemudian yang keenam, meningkatkan komunikasi ya. Jadi manfaat rencana marketing ini meningkatkan komunikasi minimal komunikasi internal ya antara bagian A dengan bagian B komunikasinya jadi baik ya atau bagian keuangan dengan bagian pembelian baik. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan ya. Jadi penyesuaian sumber daya yang tersedia. Jadi kalau sumber dayanya dikategorikan bagus, nah bisa jadi dipromosikan untuk membuka cabang di tempat lain, gitu ya. Jadi eh, penyesuaian sumber daya sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Baik, kemudian analisis perencanaan bahwa kalau anak kita menganalisis perencanaan atau planning di sini agar pemasaran bisa berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Maka pemasaran harus direncanakan dengan didasarkan pada analisis pasar dan sumber daya dan misi. Nah, itu. Jadi analisis perencanaannya yaitu bahwa agar supaya perusahaan atau pemasaran itu berjalan dengan baik dan efektif, maka harus jelas analisisnya. Analisis pasarnya jelas, analisis sumber dayanya jelas, analisis lingkungannya jelas, analisis visi dan misinya jelas gitu ya. Jadi eh, kegunaannya yaitu supaya pemasarannya itu tidak terlalu banyak terbuang tenaga, waktu, biayanya. Jadi efektif dan efisien. Kalau udah tahu target sasarannya. Ya, jadi kalau misalkan target sasarannya adalah kebutuhan baju lansia misalnya kebutuhan pokok lansia tapi produknya yang dibuat kebutuhan balita misalnya itu analisisnya nggak pas ya jadi harus betul-betul sesuai dengan eh, ininya target sasarannya agar efektif dan efisien
ya. Efektif di sini waktunya lebih singkat dan efisien, tidak terlalu banyak biaya yang keluar yang ya istilahnya biaya yang boros lah gitu ya. Biaya yang tidak banyak, ya intinya jangan boros lah begitu. Analisis dalam perencanaan marketing, ya di sini ada 3 analisis pasar tadi, ya. Kajian lingkungan, definisi pasar, segmen pasar, kesadaran dan sikap pasar, analisis organisasi, perilaku pelanggan, dan analisis kepuasan pengguna. Nah, ini analisis pasar tadi salah satunya yaitu lingkungan. Kemudian segmen pasarnya, segmennya apa ya? Apakah pasar yang kita targetkan itu adalah untuk anak-anak remaja atau anak balita atau orang tua atau untuk umum misalnya gitu ya. Kemudian sikap pasar, analisis organisasi, perilaku pelanggan. Pelanggan itu gimana ya, antusias nggak dengan produk kita. Ya, jadi kalau pelanggannya suka itu minimal minimal pasti ada yang beli gitu ya. Kemudian yang lebih bagus lagi apabila pelanggan atau penggunanya puas. Itu akan dicari produk kita ya, walaupun produk kita misalnya harganya agak tinggi dengan produk yang serupa yang lain, tapi karena adanya kepuasan biasanya konsumen itu akan lebih melihat dari wah dia puas kalau dengan produk itu gitu ya. Kemudian yang kedua analisis sumber daya SDM ya, program fasilitas dan sumber biaya dan dana. Ya tadi, jadi jangan terlalu banyak karyawan, jadi akhirnya numpuk ya. Kalau karyawan numpuk, biaya akan meningkat karena karyawan kan harus digaji. Ya, makanya perusahaan sekarang tidak mau mengangkat karyawan, paling mengangkatnya tenaga kontrak karena dia tidak punya beban. Ya, kalau kontrak, kalau perusahaan udah nggak suka, ya udah diberhentikan dengan sepihak gitu ya. Beda dengan karyawan, kalau si perusahaan semena-mena mengeluarkan atau memberhentikan karyawan kan harus ada kontribusinya, dalam arti uang pesangon lumayan besar kan begitu ya. Kemudian yang ketiga analisis misi kegiatan, definisi kelompok pengguna, target kebutuhan, target pemasaran, identifikasi pesaing, dan kedudukan pasar. Nah ini misinya ya. Tadi kebutuhannya, targetnya siapa, kemudian kelompok penggunanya, kelompok pengguna siapa, ya, dan pasarnya ada di mana. Nah, itu analisis misi, ya. Jadi dalam analisis perencanaan marketing itu ada 3 analisis. Jadi nanti kalau ada ujian, sebutkan 3 analisis dalam perencanaan marketing. Nah, ini yang 3 ini, ya. Analisis pelanggan. Nah, ini ada juga analisis pelanggan. Yang pertama, siapa pelanggan yang dituju? Ya, apakah gendernya perempuan atau laki-laki, muda atau tua atau balita, ya. Kemudian karakteristik pelanggan, tingkat pendapatan, maksudnya tingkat pendapatan pelanggan itu apakah kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah atau sedang-sedang saja. Nah, itu harus harus tahu dulu, dianalisis dulu. Kenapa harus dianalisis? Karena kalau kita tidak tahu karakteristik pelanggannya, ya kita malah salah jual nanti. Udah jelas pakaian yang dijual itu pakaian laki-laki perempuan misalnya, tapi ditawarkan sama laki-laki. Nah, itu nggak pas ya. Atau mungkin penghasilannya kelas menengah ke bawah atau ke atas. Kemudian usia juga ya, tingkat pendidikan ya. Biasanya semakin tinggi pendidikannya,
cara berpikirnya semakin ilmiah sehingga pelanggan akan lebih atau penawaran barang itu akan lebih bijak dibanding dengan pelanggan yang tidak berpendidikan begitu ya. Yang kedua, apa saja yang pelanggan harapkan terhadap produk? Nah, apa saja tuh pelanggan terhadap produk itu gitu. Apakah isinya minta yang 2 kali lipat misalnya, atau harganya diturunkan misalnya. Nah, itu adalah harapan daripada pelanggan. Yang ketiga, faktor apa yang menentukan jumlah produk yang mereka beli, ya. Faktor-faktor apa yang menentukan jumlah produk yang mereka beli, ya itu dianalisis. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa pelanggan lebih banyak membeli barang yang A, ya kita jangan terlalu menyetok barang yang B gitu ya. Itu tujuan analisis di situ. Kemudian yang keempat, faktor yang menentukan waktu dan frekuensi pembelian. Ya, faktor yang menentukan jumlah produk. Faktor yang menentukan tadi ya, faktor yang menentukan jumlah produk yang mereka beli dulu. Nomor 3 dulu ya. Faktor apa saja yang menentukan jumlah produk yang mereka beli. Nah itu, jadi tadi yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita tahu produknya yang misalkan warna merah, yang laku, yang banyak dicari, kita jangan terlalu banyak nyetok yang warna kuning, bahasanya gitu ya. Jadi harus eh, sesuai dengan yang mereka beli atau mereka harapkan. Faktor apa yang menentukan mereka untuk prinsip pembelian? Yang kelima, bagaimana strategi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Nah, ini yang penting ya. Kita tidak hanya menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Yang lebih berat itu adalah gimana kita mempertahankan pelanggan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan begitu ya jawabnya kita harus meningkatkan service quality-nya supaya pelanggan puas. Ya, misalnya kita membeli barang, nah dari pihak penjual menyediakan antar istilahnya, misalnya gini lah, di contohnya di rumah saya ini ada yang namanya biro jasa untuk laundry ya. Laundry itu nyuci pakaian ya, pakaian itu. Nah, itu supaya produknya itu atau jasanya dia kepake, makanya dia meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dia ngambil jemput bola gitu ya, ngambil baju yang kotornya nanti dianterin yang sudah bersih. Nah, itu hal yang sepele tapi itu membuat si pelanggan jadi nyaman begitu ya, tidak harus repot-repot bawa pakaiannya ke tempat laundry, sedangkan tempatnya misalkan agak jauh, nah repot. Tapi kalau servis dari penyedia jasa itu akan lebih efektif dan lebih efisien juga. Jadi pelanggan akan terpuaskan. Oh enak ya, laundry di situ mah kita nggak usah keluar, nggak usah nganterin. Nah, cuman kita bisa nunggu di rumah dan diambil sama orangnya, nah gitu ya. Analisis lokasi. Nah, yang tadi dibilang. Jadi analisis lokasi di sini tentukan lokasi besar, target dan tren pasar. Dalam batas geografi, apa lokasi pasar Anda? Ya, jangan sampai kita menentukan lokasinya yang rawan dengan longsor. Nanti di saat kita lagi enak-enak melayani pelanggan, ternyata hujan besar longsor celaka. Jadi carilah lokasi yang aman, ya geografinya aman, targetnya supaya masyarakat mau berkunjung dan membeli ya. Kemudian yang kedua, berapa besar pasar ini? Dijelaskan dalam jumlah unit yang terjual.
bagaimana proyeksi tren pasar. Pasar bagaimana yang dihadapi sedang berkembang, statis atau dinamis. Apakah pangsa pasar usaha sedang meningkat, statis atau menurun? Nah, ini adalah analisis lokasi salah satunya ya pasar. Jadi kita mengetahui di pasar itu strategis enggak tempatnya, mudah enggak dijangkaunya gitu ya, atau ada enggak tempat sarana parkir gitu ya. Kemudian di sini apakah pangsa pasar usaha sedang meningkat atau menurun. Nah, ini adalah analisis lokasi salah satunya ya. Kita bisa menganalisis, oh kalau kita jual sekian, laba sekian dikurangi dengan ini, laba bersihnya sekian, dikali sebulan. Nah, itu perencanaan itu, lokasi itu harus matang ya. Jangan asal kita, yang penting jualan aja gitu. Tapi nggak harus matang, harus ada hitung-hitungannya ya. Biasanya perusahaan yang maju dan berhasil itu orang yang memang betul-betul perhitungannya tepat ya, atau analisisnya betul ya. Saluran marketing, saluran pemasaran ya, in-house sales, penjual secara langsung menangani penjualannya. Kemudian yang kedua sales representative ya, pihak ini bukanlah pekerja dari perusahaan Anda. Umumnya pihak ini mengharapkan perolehan komisi dari hasil penjualan. Jadi eh, modelnya dapatnya komisi ya. Kalau misalkan kita mengeluarkan satu unit motor, misalkan apa mengadakan transaksi itu sudah kelihatan ya. Jadi ada komisi-komisi dari hasil penjualan. Kemudian yang ketiga grosir dan distribusi. Ya, grosir dan distribusi membeli dari perusahaan yang kemudian menjual kembali ke orang. Jadi modelnya kita sebagai penyalur ya. Kita beli dari perusahaan, kita simpan di toko atau di gudang, akhirnya kita untuk dijual kembali itu boleh grosir asal memang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya. Kemudian franchise di sini merupakan kombinasi yang menarik antara pelanggan dengan grosir. Franchiser adalah pelanggan dalam artian mereka selalu membayar fee untuk memperoleh hak melakukan franchising ya. Jadi franchise di sini yang banyak sekarang menjamur di kita ya. Yang jauh-jauh di daerah rumah saya aja ada tempat umum, dia itu membuka kayak model KFC gitulah, tapi franchise gitu ya. Franchise. Jadi bagi hasil modelnya atau ya tergantung tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak ya. Misalkan kalau satu bulan dapat profit kotor sekian, sekian persen buat yang jualan, sekian persen buat rekanan misalnya. Ya, itu adalah franchise. Cuman lumayan juga di dekat rumah saya itu katanya 800 juta. Itu udah tinggal siap jual. Semua produk, semua aksesoris itu dikirim dari tempat kita melaksanakan franchise ya. Step perencanaan marketing ada step-stepnya di sini, ada prepare ya. Wah, ini pakai bahasa Inggris nih. Intinya di sini ada prepare misi ya. Jadi eh, misi kita harus betul-betul dipersiapkan sematang mungkin ya, supaya pas kita melaksanakan marketing ya itu udah minimal resiko untuk rugi sedikit. Nah, itu meminimalkan resiko. Jadi misinya harus jelas dulu ya. Terus target niche market juga harus jelas ya. Eh, targetnya apakah kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas gitu ya. Targetnya ibu-ibu yang misalkan lansia atau dengan anak muda, nah itu ya.
Kemudian yang tiga, describe service ya. Jadi identify dengan service the request inventory. Jadi maksudnya di sini eh, sama dengan kita melaksanakan suatu service quality ya. Jadi eh, kalau kita bicara atau kita bergerak di bidang jasa, pasti yang kaitan dengan describe service ini sangat signifikan dan sangat berhubungan ya. Karena memang tergantung dari servis yang kita berikan sama mereka atau pelanggan. Pelot, marketing, promosi, strategi marketing ya, strategi promosinya gimana? Apakah mau lewat media massa atau dunia maya atau TikTok atau ini macam-macam ya. Nah ini identifikasi, establish marketing goal. Jadi jumlah barang-barang yang bisa terjual ya, quantitative-nya jadi jumlahnya makin besar. Kemudian eh, identifikasi eh, tentang yang ada termasuk buat para pesaing kita ya diidentifikasi ya, competition ya di sini ada dalam arti kita bersaing dengan sehat ya, jangan saling menjatuhkan. Monitor result by monitor result. Jadi ini adanya pengendalian atau pengecekan atau mengawasi ya jalannya perusahaan atau tempat kita melaksanakan perencanaan marketing. Di sini ada manfaat pemasaran bagi perpustakaan. Nah, jauh ke perpustakaan ya. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna mengambil keputusan. Nah, kalau kita bicara tentang penjualan jasa perpustakaan ini jasa ya kita mereka menjualkan jasa untuk membaca buku di tempat ya, meningkatkan kepuasan pengguna yaitu manfaatnya, kemudian meningkatkan sumber daya yang ada, menjangkau pengguna potensial untuk memajukan berbagai layanan dan yang disediakan. Itu adalah manfaat dari bagi manfaat bagi perusahaan kalau kita melakukan planning marketing atau perencanaan pemasaran ya. Meningkatkan jenis dan kualitas layanan untuk meningkatkan image perpustakaan secara keseluruhan. Nah, ini perlu ya. Jadi kalau image masyarakat terhadap produk kita bagus, itu akan aman. Tapi kalau di saat bagus pasti ada godaan untuk supaya jelek. Nah, itu adalah suatu menumbuhkan, meningkatkan image suatu perusahaan atau lembaga ya, meningkatkan income ya. Di sini aja 7P. Nah, mungkin yang biasa kita lihat hanya 4P. Ya, ada produk, price, place, dan promotion itu. Sekarang ada 7P. Ya, 7P di sini yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place, tempat, yang keempat promotion, ya, jadi promosi. Yang kelima proses, yang keenam people atau orang, dan yang ketujuh physical evidence. Jadi eh, ini lebih dikembangkan lagi ya. Kalau menurut ini kan siapa lupa namanya Kotler itu bahwa elemen itu hanya 4P. Produk, price, place, dan promotion. Tapi menurut yang lain ya di situ ada 7P. Jadi produk, price, place. Nah, bagusnya memang kalau 7 itu kalau kita bisa menghafal 7 produk, price, price itu bagus ya. Supaya nanti ada explore-nya atau ada penjelasannya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman silakan. Materi sudah habis, 14 slide. Monggo ditanyakan apa yang akan didiskusikan. Ini ada yang udah di rumah atau ada yang bisa dibuka kamera buat di screenshot? Erlina Larasati. Erlina ada, Vika ada, Maria Simanjuntak, Silviana, apa lagi nih? Herman Joyo, mana yang lain? Saya juga belum ya. Saya buka. Ini saya. Jadi teman-teman, saya sampaikan ke